Ya sedikit dari saya, kalau saat ini berlangsung aksi pada saat ini negara itu bobrok. Seratusan mahasiswa. Kenapa saya bilang begitu? Kita tidak butuh makan gratis. Kita hanya butuh pendidikan gratis. Betul tidak? Mereka di depan gedung Pinisi. Makanya dari itu kita harus bergerak bersama-sama untuk bagaimana menyampaikan hak kita pada negara ini. Dan sedikit disinggung mengenai polisi. Kenapa anggaran polisi tidak diefisienkan dan dianggarkan begitu? Kenapa? Karena polisi adalah alat untuk merepresif masyarakat, alat untuk memburu masyarakat. Polisi adalah anjing yang patuh pada tuannya. Betul tidak? Mungkin itu dari saya kembalikan ke Jenlab apa? Cek. Ya baik, itulah tadi sedikit orasi ataupun puisi yang disampaikan oleh teman-teman masa aksi. Baik, perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa untuk saat ini saya mengajak terus teman-teman untuk membakar semangatnya, membunuh rasa takutnya, karena rezim yang hadir saat ini adalah rezim yang betul-betul sangat-sangat mencederai ataupun melukai yang namanya rakyat sekalian. Maka dari itu saya memanggil teman-teman hampir sedang pegang oleh politiknya kawan-kawan sekalian. Ya, ada pun isu yang disuarakan oleh mahasiswa UNM yaitu terkait penolakan efisiensi anggaran atau pemangkasan anggaran pendidikan, di mana efisiensi anggaran ini dianggap oleh mahasiswa akan membebani mereka, khususnya akan memicu naiknya pembayaran UKT ataupun pembayaran lainnya. Saat ini keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 telah keluar, yang dimana terkait efisiensi anggaran termasuk pemotongan anggaran di bidang pendidikan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan ada prioritas yang diutamakan oleh para pemegang kekuasaan. Namun ketika perut lebih diutamakan dan pendidikan dikesampingkan, kita perlu bertanya, kemana arah bangsa ini sebenarnya? Betul atau tidak, teman? Slogan-slogan kemasyarakatan tentang kesejahteraan rakyat selalu digaungkan. Tetapi ketika perut lebih diutamakan, sementara kotak-kotak bagaimana? Jumlah ini memicu kemacetan cukup panjang di jalanan di Pangeran Veteran ini, utamanya dari arah flyover. Ini dia, terdapat antrean panjang kendaraan karena mahasiswa berunjuk rasa sambil membakar ban tepat di badan jalan. Sebagai negara Indonesia emas tahun 2045 tidak akan menjadi Indonesia emas, tetapi Indonesia emas 2045. Mungkin itu sedikit dari saya, teman-teman, untuk melanjutkan ritme pergerakan kita pada hari ini. Saya kembalikan ke Jenderal Lapangan. Ya, teman-teman, sambut salam hangat dari saya. Salam perjuangan untuk kita semua. Hidup mahasiswa, dan hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, kita sekarang melihat betapa bobroknya negara kita. Kita sekarang melihat betapa bobroknya pemerintah sekarang. Kita ketahui bahwa salah satu negara atau salah satu yang penting di suatu negara ada 3 komponen: pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tapi kemudian bagaimana kemudian pendidikan dianaktirikan oleh pemerintah? Bagaimana kemudian pendidikan dianaktirikan oleh sebuah negara? Betul yang disampaikan orator-orator sebelumnya, 2045 dikatakan adalah generasi emas. Tapi kemudian dengan regulasi pemimpin, dengan regulasi yang ada sekarang, Indonesia 2045 adalah Indonesia cemas.
bukan Indonesia Emas. Betul tidak? Betul tidak? Turunnya kita lipat, turunnya kita di jalanan, menyuarakan apa yang kemudian menjadi keresahan kita bersama. Kita gaungkan kepada pemerintah, kita gaungkan kepada negara, bagaimana kemudian regulasinya itu kemudian tidak masuk akal, teman-teman. Betul tidak? Betul tidak? Ya, saya mengundang kepada teman-teman Maksaksi untuk menyampaikan orator dengan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam saya, salam perjuangan, salam pergerakan, dan hidup mahasiswa. Hari ini teman-teman, kita memiliki niat dan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama ingin menyuarakan, menolak impres yang menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran. Mengapa begitu, teman-teman? Perlu kita ketahui bersama bahwa pemangkatan anggaran khususnya di bagian pendidikan itu merupakan bisa dilihat dalam berpikir. Karena kenapa? Arus kendaraan kemacetan yang terjadi di Jalan di Pangeran Veteran itu ditentukan oleh dua hal. terasa di Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Tetapi jika yang kedua ini dihubungkan, yakin dan percaya tidak bisa Indonesia mencapai cita-cita awalnya, yaitu menjadi Indonesia emas di tahun 2024 atau 2045, kawan-kawan. Itu atau tidak? Perlu juga digarisbawahi bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu tidak perlu makan gizi gratis, tetapi masyarakat Indonesia itu perlu yang namanya pendidikan. Perlu kita lihat teman-teman kita yang ada di timur, di bagian Papua, Nusa Tenggara, dan bagian Pelosok. Mereka itu memerlukan akses pendidikan. Semisal anggaran pendidikan itu kena pemangkasan, yakin dan percaya saudara-saudara kita yang ada di Pelosok, saudara-saudara kita yang ada di Papua itu pasti akan kekurangan pendidikan, kawan-kawan. Betul atau tidak? Jadi saya mengajak kepada seluruh Maksaksi, mari kita saling membahu, mari kita saling menyamakan niat kita, yaitu mari kita tolak efisiensi anggaran terkhususnya di bagian pendidikan dan kesehatan, kawan-kawan. Mungkin begitu sedikit organisasi dari saya untuk menjaga dengan pergerakan. Saya kembali kepada Jenderal. Jadi ada fokus tuntutan yang disuarakan mahasiswa UNM siang ini, yaitu terkait efisiensi anggaran. Mereka menolak adanya efisiensi anggaran khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan mengenai makan bergizi gratis setidaknya sudah ada semenjak sebelum terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Itu semua sudah didebatkan, kawan-kawan. Tetapi saya tidak mengerti kenapa Presiden Prabowo pada akhirnya dapat terpilih dengan programnya itu yang sama-sama tidak masuk akal, kawan-kawan. Kenapa pada akhirnya suara untuk pemilihan itu ada di tangan mahasiswa? 58% kawan-kawan Prabowo akhirnya terpilih. Ini pada akhirnya menjadi tantangan untuk semua. Seberapa siapa yang memilih Prabowo menjadi presiden? Siapa yang pada akhirnya menjadikan dia menjabat? Jawab itu, kawan-kawan. Jawab itu pada diri kalian semua hari ini. Dan kawan-kawan yang silakan silakan buktikan bahwa kalian silakan hari ini. Ya, ancaman kenapa mahasiswa harus turun ke jalan? Mahasiswa harus demo. Berpendapat sama demo. Dan selanjutnya, mari kita melihat bagaimana Yang unjuk rasa di depan kampus UNM ini yaitu terkait Indonesia gelap saat ini sementara berlangsung dan memicu kemacetan panjang di jalanan di Pangeran Veteran ini dari arah Clover kemudian ke arah pertigaan Sultan Malam.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bagi warga yang hendak melintas di jalan anti Pangeran Veteran ini mungkin baiknya mencari jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan yang saat ini sementara berlangsung di depan kampus UNN Gedung Menara Pinisi. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.